Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Wahyudi Tendirua dengan NIM 742352021-068, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Video ini merupakan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pada video kali ini perlu kita ketahui ada beberapa tahapan dalam Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan suatu perkara. Tahapan yang pertama ialah pemeriksaan persiapan, yang kedua pemeriksaan persidangan, yang ketiga ialah pembacaan putusan. Oleh karena itu, kita akan membahas satu persatu mengenai tahapan tersebut. Kita mulai dari tahapan yang pertama ialah tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini ada beberapa tahapan di dalamnya. Yang pertama ialah meliputi pemeriksaan administrasi di kepaniteraan, di mana pada tahapan ini panitera akan memeriksa gugatan atau pengajuan yang akan diajukan oleh seorang penggugat. Kemudian selanjutnya ialah dismissal prosedural, di mana pada tahapan dismissal prosedural ini Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut, apakah perkara yang diajukan tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan. Yang ketiga ialah terkait dengan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini meliputi seperti kelengkapan berkas serta apa yang menjadi persiapan yang harus dipersiapkan dalam mengajukan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, setelah tahapan pemeriksaan persiapan dilakukan, maka kita akan melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pemeriksaan persidangan. Nah, dalam tahapan pemeriksaan persidangan ini ada beberapa hal yang penting perlu kita ketahui, karena dalam pemeriksaan persidangan ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan. Seperti yang pertama, agenda pembacaan gugatan, di mana pembacaan gugatan ini merupakan hal yang dilakukan oleh seorang penggugat yang menjelaskan dalil-dalil yang akan diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, setelah pembacaan gugatan ini dilakukan, maka agenda selanjutnya ialah jawaban daripada tergugat. Kemudian jawaban tergugat ini merupakan respon atau jawaban dari dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat tersebut. Nah, setelah jawaban tergugat ini, maka akan dijawab lagi oleh oleh penggugat tersebut. Hal ini disebut sebagai replik, di mana replik ini merupakan balasan jawaban oleh penggugat terkait dengan apa yang telah dikatakan oleh penggugat tadi. Setelah replik ini dijelaskan, maka akan dijawab lagi oleh duplik tergugat, di mana duplik ini merupakan jawaban atas replik dari seorang penggugat tersebut. Kemudian setelah proses jawab menjawab dilakukan, maka akan dilanjutkan pada agenda pembuktian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembuktian dalam setiap hukum acara, bahwa pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Dalam pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara ada 5 alat bukti yang kita ketahui, seperti yang pertama surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, dan yang terakhir ialah pengetahuan hakim. Nah, kemudian setelah agenda pembuktian dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan suatu pendapat dari para pihak, mulai dari proses pembacaan gugatan sampai pada pembuktian tersebut, semua akan dirangkum dan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyimpulkan dari pendapat mereka. Nah, setelah kesimpulan telah dilakukan, maka akan dilakukan tahapan yang terakhir ialah tahapan putusan, di mana putusan ini kita ketahui bahwa putusan adalah pernyataan yang dilakukan seorang hakim berdasarkan jabatan negara yang merupakan kewenangannya dalam suatu persidangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan atau perkara yang terjadi di antara para pihak. Setelah tahapan pemeriksaan persidangan dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan pembacaan putusan. Pembacaan putusan ini ada beberapa poin penting di dalamnya, seperti yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan secara sidang
dilakukan secara sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan tersebut dibaca tidak dilakukan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut dianggap tidak sah. Yang kedua, apabila salah seorang pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka berdasarkan perintah dari hakim ketua, salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan. Dan yang ketiga ialah apabila ketentuan aturan 1 dan aturan 2 tidak dilaksanakan secara berdasarkan ketentuannya, maka putusan pengadilan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai tahapan-tahapan persidangan dalam peradilan tata usaha negara.